Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram wa sallallahu hadratul jami' min jami' wa min anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa ila arwah jami'in malaikil malaikatil muqarrabin sunnah hadratul sayyidina muhajirin wa man bisa hadratul ustadz radam al-faqih muqaddam muhammadin ali balawi wa usulihi wa furuhi wa dawihi qiyali majma'in wa ila jami'in sadati ali balawi sunnah hadratul jami'in wa sunnah hadratul sultanul awliya isabul qadir jilani wa sayyidi sufiya sayyid qasim majunai di abdati wa imadil arqatil wa sunnah hadratul jami'in fi hadil bada usunil hadratul sultan sarf hidayatul sirful hadratul sultan wa sunnah hadratul sayyid bantan wa usulihim wa furu'ihim wa dawlul bayin jumbil jami'an kubur dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min syarril mawqi fi bari wa bariyah miyamini ila siman sunnah hadratul ila wa ummatina wa jadina wa jadina wa amina wa madina wa khalina wa khalina sunnah hadratul abina wa jami'an sunnah hadratul jadina wa sunnah hadratul jami'an sadrul Usna hadratul habibatul rabbana sunnah hadratul habibatul tabarasya wa hadratul habib madiman wa syarul hadratul habib abdul karim wa syarul hadratul habib azan bin syarul hadratul habib kalim bin syarul wa usna hadratul habib agri bin syarul hadratul habib abdul bin alim syarul wa hadratul syarul hadratul al-habib dari mana itu usna hadratul mu'azhadil al-qaryah Ki Haji Syamsul bin Jaluyan wa usulihi wa furhi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudhi darajatihim jannah wa yanfa'uhum bi asrarihim wa bi mawlubid din wa dunya wal akhirah wa lan yati anna Allah yunawwir qulubana wa qalbina wal huda wa tuqa wal aqwalina wal mawdan lil islam bi amina wal imtihan bi jahi wa la jami'atan li kulli sallallahu wa ziyada wa muhammad bi sirri habib muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirri al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdari adhim. Allahumma ya man maqalidul umuri bila kulli biyadi wa ilayhi al-amru kullu ya fata ya alim iftah alaina fatan qariba ya fata ya alim ya fata ya alim ya fata ya alim. Yang saya hormati pada seluruh jamaah majelis ilmu Al-Khairiyah, wabil khusus Pak Sekjen, Pak Muji dan Pak Yayan dan Ketua DPD Kota Cilegon Pak Haji Pak Ustadz Hanta Siwali dan para seluruh jamaah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis yang mulia ini yaitu majelis Al-Khairiyah, tempat para santri, para pelajar belajar, dan mudah-mudahan barokahnya kita hadir di majelis ini hadis mulia Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang mulia
mulia keluarganya, mulia anak turunnya, mulia hidupnya, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih berikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat dan nikmat iman wal Islam, dan salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau buatan bosan-bosan menghimbau, ya tapi bosan-bosan keranten solawat itu amal-amal yang tidak batal. Artinya tidak batal itu pasti diterima, pasti diterima. Minimal kita saja pasti dibahas minimal sekitar seminggu 100, ya sampun dibahas. Lamun dalam kitab Minhajul Usamiyan itu mengatakan keterangan yang ini. Satu masing mati 100 nih kan. Barang siapa yang baca 100 man sholat alaya fi kulli yamin walatin wajabat lahu syafaati. Kan bingung kan? Barang siapa yang baca sholawat sehari semalam di 100 wajabat maka berhak wajib orang tersebut mendapat syafaat saya. Ini sekedar mengingatkan ya. Berarti kalau wajib apa? Kan tadi kemarin wajib kan seolah-olah itu tiket kan tiket mendapat syafaat. Dan ada keterangan juga dalam sebuah kitab Suratul Nasihin ya. Walaupun di situ menurut sebagian ulama banyak hadis-hadis dhaifnya, tapi nggak masalah. Hadis dhaif itu boleh digunakan untuk fadhailul amal selagi tidak membahas hadis dhaif itu membahas apa? Masalah halal haram, maka tidak boleh hadis dhaif dijadikan pegangan hujah. Ya, tapi kalau untuk menjelaskan masalah atau isinya menjelaskan masalah fadhailul amal ya seperti ini hadisnya, man aksara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayastaghfiru lahu ba'da mautihi. Jawabnya apa? Man aksara sapane wong kang ngakeh-ngakehan sapa wong man minas sholat saking maca sholawat alaya ing atas isun jebekan Nabi fi hayatihi ing dalam waktu uripe man, waktu uripe wong. Amarallahu amara mangko bakal merintah Allah sinten Allah jami'a makhluqati ing sekabeh makhluke Allah. Ayastaghfiru perintah apa? Ayastaghfiru ing nyenta jaluaken ngapur mintakan ampun lahu kadhe wong sing maca selawat ba'da mautihi ing dalam suwise matine wong. Berarti jadi investasi akhirat nggih. Jadi siapa orangnya yang ketika hidupnya itu memperbanyak baca sholawat kepada saya kata Rasulullah, maka saya akan memerintahkan semua makhluknya, maka saya akan memerintah semua makhluk saya kata Allah, kata Nabi dalam hadis tadi. Kata Nabi berkata beliau akan memerintahkan semua makhluknya Allah untuk memintakan ampun kepada orang yang membaca atau yang sering membaca sholawat. Setelah apa? Setelah meninggalnya. Makhluknya Allah itu setir kan sing ning langit itu sing mabur pinten iki kan. Sing ning laut. Sing mabur mek manuk model pinten kan. Nggih. Durung sing cilik-cilik model apa to? Ramuk lan bentuk kan. Lah kuatan. Durung sing ning laut, sing laut. Nggih. Yang di laut itu banyak model ikan wah cilik-cilik teri kan itu. Niku semua makhluknya nanti diperintahkan Allah untuk memintakan ampun kepada orang tersebut ya. Kan keuntungan namanya apa? Investasi akhirat atau keuntungan akhirat. Mudah-mudahan barokah hadir majelis ini Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa selalu memberikan kekuatan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi. Langsung. Wenten cerita, wenten cerita. Jadi ingat barang. Jadi wenten cerita. Sekilas nanti. CPK Pak Muji, cinta niki mah ngawasi sedilat saus sebentar saja. Soalnya ada event acara inti sodako Rabu Bekasan Bakul Bala ada. Oke, siap. Jadi ya ngajinya sebentar saja. Gara-gara mau kakang niku majusan foto selawat. Jadi wenten cerita nih Hadrul Maut diterangkan dalam kitab Fawaidul Mutarah. Kitab Fawaidul Mutarah itu karangannya Habib Ali yang punya dalwa Pasuruan. Darul Gawat Pasuruan. Karangannya apa? Karangannya Habib Ali, terus kata-katanya dari Al Habib Z Ibrahim Semit, gurunya Ustaz Darul Anwar Alfa. Itu beliau punya karangan Fawaidul Mutarah. Itu dalam keterangan kitab Fawaidul Mutarah itu ada sebuah cerita, ada orang itu selama hidupnya pemuda, kayak kakang kaitan sing mau mati selawat mau. Jadi ada seorang pemuda, itu selama hidupnya itu uripe cuma nabu beler, dalam artian maksiat terus. Mabok, melok sholat, terus wis lah segala macam bentuk kemaksiatan kan tiap harinya. Tapi beliau seneng macet sholawat. Jadi ketika wenten majelis, dheweke hadir ketika wenten majelis misalnya ngene iki alhamdulillah. Hadir ke alhamdulillah. Cuma ingin apa? Ingin membaca sholawat. Jadi ketika dia langsung mengerjakan sholat. Shollu ala Nabi Muhammad. Jadi yang lainnya langsung mengerjakan shollu alaihi katanya. Jadi biar gitu doang ngambilnya itu. Kayak tadi kakak tadi. Jadi asbabnya dia baca sholawat, yang lainnya baca sholawat gitu. Jadi hadirnya majelis itu cuma itulah. Hadir majelis pengen biar supaya bisa membaca sholawat dengan keras, dan sebabnya dia membaca sholawat, yang lain baca sholawat. Lapis itu wes mabok maning mendeng maning boten. Wonten majelis ngikuti di parane maning. Baca sholawat permintaan doa. Dan masya Allah, ketika beliau meninggal. Ketika meninggal, dalam meninggalnya tersebut ada seorang ahli kasar, waliullah. Dalam keterangan ada seorang ulama atau waliullah yang mimpi bertemu dengan si pemuda yang meninggal ini, yang sehariannya maksiat tapi kegiatannya senang baca sholawat. Pas waktu itu dalam mimpinya ulama tersebut, waliullah tersebut bertanya atau melihat pemuda tersebut apa? Melihat beliau dalam keadaan di singgasana. Walhasil memakai baju yang sangat indah, lah pokoknya di dalam singgasana tersebut. Ditanyai sama ulama tersebut, misalnya arahnya siapa? Ahmad, sirku sahabat ini selama urip bani selalu maksiat. Tapi kelepan ketika meninggal, kok sirih masya Allah ini penampilan ini. Maksudnya dalam hal yang bagus, menandakan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Iya, kata pemuda tersebut, alhamdulillah, barokahnya saya membaca sholawat. Katanya setiap hadir majelis membaca sholawat dan menjadi sebab orang-orang membaca sholawat, katakan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di sisinya yang tinggi. Alhamdulillah. Tapi jangan jadi pedoman ini. Lawan sholawat baik harus ibadah. Jangan jadi pedoman. Dan jangan jadi patokan, ini mah padoan Allah.
fadol minallah, tapi jangan dijadikan pedoman. Mentang-mentang ngerungu pemuda tadi yang gemarnya membaca sholawat tapi jarang ibadah, ya jangan ditiru yang tadi. Itu cuma sebatas buat pedoman saja. Apa sih? Sebagai target kita untuk selalu jangan lupa untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah dan para hadirin Masjid Al Khairiyah, kita hidup di dunia ini cuma sekali. Sekali apa? 2 kali? Sekali. Mungkin ada cerita-cerita waliullah ya yang sampai 2 kali, 3 kali itu sudah parikul adat. Bangsa orang. Tapi yang pasti manusia hidup cuma sekali. Sekarang ini yang sering disampaikan oleh guru-guru saya, hidup sekali itu minimal kita bisa berkontribusi. Apa yang harus kita kontribusikan terhadap Islam atau agama dan bangsa. Hidup sekali minimal kita mempunyai kontribusi terhadap kemanfaatan dan kemaslahatan agama Islam dan bangsa katanya. Sekarang orang-orang dahulu di zaman sahabat, di zaman sahabat, kados Sayyidina Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, saya Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, sedanten niku karena ingin mempunyai kontribusi, nantinya kontribusi tersebut kan nanti menjadi saham akhirat. Mereka benar-benar berlomba-lomba dalam berjihad fisabilillah gitu. Mereka berlomba-lomba jihad fisabilillah. Sekarang seperti Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu jasanya sama Islam bagaimana? Beliau sampai menaklukkan negara-negara Eropa mulai Andalusia berapa itu. Jadi kalau ada orang Islam Andalusia itu berkat penaklukan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Terus sahabat Amr bin As misalnya, Amr bin As yang menaklukkan kota Mesir. Jadi kalau ada ulama-ulama dari Mesir atau agama Islam tersebar di negara Mesir, itu atas dasarnya Sayyidina Amr bin As. Itu kan menjadi saham akhirat itu terus. Beliau meninggal nanti jadi saham akhirat. Dan Khalid bin Walid terkenal dengan pedang yang terlunus, Saifullah kan. Beliau itu masuk Islamnya agak terakhir dibanding sahabat-sahabat yang lain. Dibanding sahabat-sahabat yang lain. Khalid bin Walid. Beliau itu nyesal. Saya nyesal masuk Islam enggak dari dulu katanya. Akhirnya saya pahalanya atau kontribusinya kalah dengan yang sudah dahulu yang dahulu masuk Islamnya gitu. Kalah ini. Kalau gitu saya nggak mau kalah. Selama pokoknya sisa umur saya akan saya perjuangkan untuk agama Islam. Dan baru 2 bulan dia sudah bisa atau ikut berperang dalam perang Mut'ah. Pada waktu itu perang umat Muslim sama bangsa Romawi. Yang pada waktu itu umat Muslim berjumlah 3.000 melawan 200.000. Melawan 200.000. Sempat mau gentar, mau mundur lagi rombongan. 3.000 melawan 200.000. Berapa kali ini ya kan? Jauh sekali. 3.000 melawan 200.000. Tapi yang waktu itu dipimpin oleh 3 penggawa, salah satunya masih sepupunya Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib, yang beliau ketika itu wafat ketika mempertahankan bendera Islam. Ketika itu memegang bendera Islam, ditebas tangan kanannya, pindah sama tangan kirinya, ditebas lagi sampai gini, dipeluk di ini gitu. Makanya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib diganti sayap dari surga oleh Allah dalam sebuah
riwayat kan tafsir. Iku apa? Pas waktu perang Mekah tersebut umat Islam hampir kalah dan hampir musnah pada waktu. Tapi karena kecerdikan Khalid bin Walid yang pada waktu itu langsung memimpin pertempuran, akhirnya umat Islam terselamatkan. Umat Islam pada waktu itu terselamatkan walaupun ya kalah waktu, tapi nggak sampai habis. Umat Islam terselamatkan pada waktu itu. Dan habis itu Sayyidina Khalid bin Walid langsung melecit, istilahnya jihad itu sampai berapa ratus kali dan semuanya menang. Sayyidina Khalid bin Walid itu semuanya menang. Cuma satu yang disesali katanya Sayyidina Khalid bin Walid itu. Sayyidina Khalid bin Walid itu sangat lihai main pedangnya. 1 lawan 70 masih bisa menang Sayyidina Khalid bin Walid. 1 lawan 70. Pada saat pembebasan Fatu Mekah kan di Mekah itu kan maju sendirian sampai 70 orang kafir pada waktu penaklukan kota Mekah itu habis. 1 orang melawan Sayyidina Khalid bin Walid dalam sebuah tafsir itu, dalam sebuah riwayat. Beliau menyesal pas waktu meninggalnya, pas waktu sakratul mautnya, beliau menangis kepada keluarganya. Pada waktu itu di Suriah beliau meninggal. Menangis, pas ditanya kenapa engkau menangis ya Allah? Saifullah katanya, Amirul Muhammad Khalid bin Walid. Padahal engkau sudah banyak berjasa dengan umat Islam. Saya menyesal karena saya meninggal bukan di medan pertempuran katanya, bukan dalam medan pertempuran. Soalnya apa? Di medan pertempuran tersebut orang yang mati dalam pertempuran berarti mati syahid dan langsung diangkatkan gitu. Nah, beliau sampai segitunya. Belum lagi siapa ke bawah-bawahnya, Muhammad Al-Fatih misalnya. Saat penakluk Konstantinopel. Beliau masya Allah. Intinya apa? Orang-orang tersebut atau orang-orang ulama-ulama tersebut intinya apa? Beliau ini ingin mempunyai kontribusi sama agama Islam supaya meninggalnya ada tinggalan amal baik. Ini lagi. Dan sekarang kontribusi kita di sini apa? Kontribusi kita di sini apa? Untuk agama dan bangsa. Ya, enggak usah bingung-bingung, enggak usah sulit-sulit, sesuai porsi kita. Ya kan? Kalau kita sebagai aktivis, ya gunakan organisasi kita untuk kemaslahatan umat Islam atau untuk kemaslahatan bangsa. Dan alhamdulillah di sini berkat jasanya para aktivis seperti Pak Sekjen, Pak Alwian, Ustadz Alwian, Pak Ustadz Habasi, terselenggara majelis ilmu. Insya Allah ini menjadi kontribusi beliau-beliau dan menjadi amal baik beliau-beliau. Amin. Dan jangan lupa juga ini seksi-seksi yang lain kayak seksi kamera ini jangan lupa ini. Atau yang seksi pembikin apa? Pamflet. Bikin pamflet seperti Mas Ustadz Haris. Nah itu. Terus sama pasti dan aktif masalah itu. Itu jangan salah itu. Mungkin beliau karena niatnya tulus ikhlas, mungkin beliau yang paling dapat banyak pahala dari Allah. Nggak tahu kita kan? Nggak tahu. Amin. Nih, soalnya ada cerita lagi. Dulu ada seorang ulama mempunyai jamaah besar, jamaahnya ribuan. Dan beliau membuat istilahnya jamaah tersebut supaya Rasulullah bisa tersenyum. Pokoknya saya mau bikin majelis atau majelis ilmu, majelis kebaikan
supaya Rasulullah bisa tersenyum sama saya, bisa bangga sama saya, kata ulama tersebut. Kemudian suatu waktu, suatu hari dia tidur dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan majlis saya? Katanya. Bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan majlis saya? Apakah engkau bangga dengan saya? Kata apa? Kata ulama tersebut, iya, saya bangga dengan engkau. Kau sudah mengumpulkan umat untuk melakukan kebaikan. Yang di situ diisi perkumpulan, yang di situ diisi dengan majlis zikir dan dibacakan sholawat, ayat-ayat Quran dan pembacaan kitab-kitab ilmu. Tapi ya Rasulullah, ada yang saya lebih banggakan daripada kamu. Siapa ternyata? Orang yang menyebar, bahasa sininya apa? Pamflet atau apa? Yang di jalan-jalan dulu. Spanduk. Itu. Dan yang saya lebih banggakan itu orang yang memasang spanduk. Masa Allah, belum tentu. Maksudnya gini, belum tentu yang menjadi pelopor, yang mengisi acara, atau yang semuanya yang kelihatannya ya dohirnya lebih manfaat, itu belum tentu. Di mata Rasulullah itu lebih dibanggakan. Mungkin ada yang lain yang kayak tadi, mungkin yang biasa kamera ini yang mungkin yang dibanggakan oleh Rasulullah. Mungkin nggak tahu gitu kan. Udah sampai barisan saya kan. Oh, naik nih malam ini. Nggak tahu. Dan sekarang seperti Al-Mafirullah Kiai Haji Syamsul bin Haji Alwiyan, beliau sudah berkontribusi sangat banyak dengan apa? Dengan beliau mendirikan Al-Khairiyah. Berapa banyak umat yang bisa mendapatkan dan manfaat daripada berdirinya Al-Khairiyah. Maka pahala investasi beliau di akhirat sungguh sangatlah banyak, masya Allah. Yaitu minimal porsi kita apa? Sudah gitu saja. Untuk sebagai apa? Kontribusi kita kepada agama dan bangsa. Kalau kontribusi kita ya sesuai porsinya kita, ya tadi porsinya. Kalau kita duduk atau memegang jabatan apa, kita gunakan untuk kemaslahatan atau kontribusi kita kepada agama. Dan itu insya Allah nanti manfaat menjadi jariah kita ke depan. Ya, Kiai Haji Syamsul. Kiai Haji Syamsul ini kan sudah mendirikan Al-Khairiyah ini. Masya Allah, dulu Al-Khairiyah itu tingkat keilmuan atau pelajaran yang di situ yang diajar itu, masya Allah. Saya mengenal Nasoro yang suruh Nasron, Fa'ala yang punya Fa'lan itu pas waktu MI Al-Khairiyah di Pabian Karangtengah. Sebelum saya di pondok sudah diajarkan Nasoro yang suruh Nasron, Fa'ala yang punya Fa'lan kayak gitu. Kata saya, ini belajar apa gitu? Nasoro yang suruh Nasron, Fa'ala yang punya Fa'lan dulu masih belajar apa ini? Setelah di pondok, ya Allah, baru kan sudah apa itu? Karena ini terus dinadopkan terus. Nasron suruh Nasron terus gitu. Dan di pondok alhamdulillah sudah mengenal, sudah ini tinggal lanjutkan gitu. Duh, alhamdulillah Al-Khairiyah gitu. Mudah-mudahan Al-Khairiyah tetap istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Dan beliau kan terpesan dalam statementnya kepada murid-muridnya, atau beliau menulis kan statement beliau apa? Statement beliau apa? 3 hal itu kan ya. Apa itu? Jangan sekali-sekali membodohi orang jika tidak bisa mencerdaskannya atau mengajarinya. Walhasil kamu jangan menipu orang atau jangan membodohi orang jika kamu tidak bisa mengajari. Itu statement beliau. Maksudnya kamu harus manfaat, intinya kan. Apalagi jangan sekali-sekali memiskinkan atau bikin miskin orang, atau ngetuk atau nipu atau bikin medarat orang jika kamu tidak bisa membangun sumber daya
ekonominya. Masya Allah. Dan jangan sekali-sekali merusak agama dan bangsa negara jika kamu tidak bisa mencintainya. Mantap. Statement ini apa intinya? Statement ini intinya kita disuruh untuk selalu membuat atau melakukan kemanfaatan bagi orang lain. Minimal kita kalau tidak bisa melakukan manfaat kepada orang lain, kita jangan membuat midorot. Ini mau nggak bisa melakukan apa sih? Membuat manfaat malah bikin midorot. Alhamdulillah. Soalnya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kayaknya sudah saja. Gimana Pak Bildan ketua majelis? Ngabek ini kan. Katanya acaranya ini Sodakoh Tatfaul Bala Rabu Wekasan. Nih, ini aja nih sedikit mengenai Rabu Wekasan. Soalnya banyak di kampung-kampung itu banyak rame. Apa Rabu Wekasan? Nih sekilas mengenai Rabu Wekasan. Rabu Wekasan itu hari Rabu terakhir di bulan Safar. Hari Rabu di bulan terakhir bulan Safar. Dan emang ada hadis, tapi hadisnya lagi-lagi doif. Ya, tapi nggak masalah lagi, soalnya apa? Nggak membahas masalah halal haram. Boleh kita meyakini atau berpegang hadis tersebut sebagai apa? Sebagai target tanbih. Gitu. Katanya dalam hadis tersebut apa? Di bulan atau di akhir hari Rabu bulan Safar itu merupakan hari-hari yang naas atau hari turunnya bala. Hari apes. Tapi ada hadis atau redaksi hadis yang lain yang lebih utama, bahwasanya semua waktu hari bulan itu gak ada yang naas, gak ada yang naas, semuanya itu dari Allah, gak ada hari-hari naas. Nah itu yang utama, yang hadis-hadis yang sahih. Jadi apa amalan-amalan yang dilakukan pada Rabu Wekasan? Apakah ada anjuran dari Nabi untuk melakukan suatu amalan di Rabu terakhir ini? Secara istilahnya apa, dari hadis itu nggak ada sama sekali anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anjuran untuk melakukan amalan-amalan di hari Rabu terakhir bulan Safar itu kalau dari Nabi sendiri tidak ada anjuran, tidak ada hadis yang menerangkan untuk melakukan amalan khusus di bulan Safar itu terakhir, nggak ada. Cuma apa? Cuma diterangkan, ada sebuah keterangan dalam kitab Jawahirul Khamas 1 di Mujarabat Ad-Dairobi dan Kanjunazah Wasurur. Kitab Kanjunazah Wasurur itu pengarangnya Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, orang Kudus. Itu dipakai sama orang yang Yaman, orang Saudi, orang Arab, pokoknya ulama-ulama Saudi, ulama-ulama Timur Tengah. Itu beliau ulama-ulama itu memakai kitab Kanjunazah Wasurur ini, karangannya ulama Indonesia. Masya Allah. Dari dalam keterangan kitab-kitab tersebut ada keterangan bahwasanya awal mula tradisi ini sebenarnya maksudnya tradisi saja. Soalnya apa? Awal mula tradisi Rabu Wekasan ini apa? Anjuran dari seorang ulama yang sudah mencapai derajat mukasifin waliullah, yang sudah mendapat makom yang sangat tinggi di mata Allah. Beliau itu mendapatkan ilham bahwasanya di hari Rabu terakhir bulan Safar itu turun 320.000 macam bala. Kata hari malam ini
turunnya 320.000 macam bala. Itu keterangan atau perkataan daripada beliau. Kemudian beliau menganjurkan kepada umat Islam untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selamat daripada bala tersebut. Gimana caranya? Ya banyak caranya. Ya seperti sekarang yang sudah sedekah, ya, dengan sedekah niatnya tanpa bala, atau dengan membaca Al-Quran, biasanya surat Yasin, dan melakukan sholat sunnah hajat didafir bala. Tapi nggak ada sholat yang langsung niatnya itu niat sholat Rebu Wekasan, nggak ada itu ya. Nggak ada. Tapi karena mau sholat apa sholatnya? Niat sholat hajat, tapi lidafir bala, untuk minta perlindungan untuk menolak bala. Sholat hajat atau sholat mutlak. Nah, di situ ulama-ulama Indonesia itu sudah menyusun, sudah membuat amalan-amalan sholatnya itu. Dalam kitab apa itu? Dalam kitab apa? Risalah Badiah kalau nggak salah. Itu ada keterangan sholat di sholat hajat atau sholat mutlak di Rebu terakhir. Kalau nggak salah sholat 4 rakaat. Rakaat pertama itu setiap rakaat itu setiap rakaat setelah membaca Fatihah itu membaca surat Inna Atoina 17, terus Ulhu 5 kali, Al-Falaq sama Binas 1 kali. Nah itu selama apa? Amalan sholat ketika Rebu Wekasan, itu amalan. Dan diterangkan juga dalam kitab Kanjeng Nazwa Wasuru juga demikian. Keterangannya ada. Jadi nggak ada sebenarnya dari Rasulullah sendiri anjuran atau dari hadis anjuran untuk sholat atau amalan-amalan yang lain. Cuma itu apa? Anjurannya itu dari ulama waliullah. Cuma sebatas apa? Ilham. Dan ilham itu jangan sampai kita jadikan hujah dalam agama Islam. Terserah, jangan sampai dijadikan hukum. Terserah, kita mau percaya nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa. Ini masalahnya bukan perkataan Nabi hujah, nggak apa-apa. Jangan memaksakan, intinya kan percaya ya monggo dilakukan, nggak percaya nggak dilakukan, nggak apa-apa. Tapi yang sekarang kan rame karena mungkin ya namanya sifat manusia kan, rame sampai ada yang membid'ahkan. Tapi ya ini kalau kita tidak melakukan, jangan sampai mencemooh membid'ahkan, jangan. Iya, karena belum tentu, tidak semua amal-amalan ulama yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah. Maksudnya jangan langsung dihukumi bid'ah. Makanya ini yang bikin ramenya apa? Orang-orang itu yang orang-orang seberang lah, yang selalu bid'ah dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, repot jadinya. Bukan malah mempersatukan umat, malah memecah belah umat kalau begitu. Ya, jadi intinya amalan Rebu Wekasan itu secara nas atau anjuran dari Rasulullah tidak ditemukan gitu. Jadi mau dilakukannya monggo, nggak mau melakukannya monggo. Cuma yang di Indonesia ini yang repot lagi. Indonesia ini tradisinya itu malah menjadi mitos. Iya, menjadi mitos kadang-kadang di Indonesia. Mitosnya banyak Rebu Wekasan itu, mitos-mitos Indonesia itu. Mitosnya apa? Mitosnya tidak boleh keluar rumah, katanya kan gitu. Pada saat Rebu Wekasan, apa mitosnya? Takut terjadi sesuatu. Kalau saya pernah di Yaman itu, justru malah Rebu Wekasan itu pada keluar gitu. Pada keluar malah. Pada ada yang ke tempat wisata gitu, ada yang
Kalau saya di pondok itu di Yamacata, keluar kemana? Hiburan ke Masbah, kolam renang kalau gitu Mas Rebo Makassar. Kalau orang Indonesia tuh takut, kebanyakan apalagi orang-orang Jawa itu takut keluar Rebo Makassar. Soalnya apa? Sudah menjadi mitos, message, keyakinan gitu. Padahal itu jangan sampai menjadi keyakinan yang kayak gitu. Jangan sampai menjadi keyakinan. Yang kedua apa? Mitosnya, yang santer ini beritanya apa? Mitosnya tidak boleh menikah di bulan Sofar. Kan mitosnya orang-orang Jawa kan banyak itu mitosnya. Wih, jangan menikah di bulan Sofar katanya gitu. Bulan-bulan naas, bulan-bulan sial gitu kan. Itu mitos itu di Jawa gitu kan. Tapi kita lihat salah satu putranya siapa? Abu yang Mutadi. Apa yang Mutadi kan kapan? Abu yang Mutadi siapa namanya itu? Yang menikah kapan? Menikah pas malah kapan? Rebo Mekasan. Menikah pas waktu Rebo Mekasan, bukan cuma di bulan Muharram, di bulan Safarnya, tapi menikah di hari Rebo Mekasan. Beliau melangsungkan akad nikah anaknya, bukan anaknya. Abu yang Mutadi. Iya, kalau nggak salah itu ada. Salah satu putranya itu melangsungkan akad pernikahan di Rebo Mekasan. Nah, itu yang kayak gitu jangan menjadi sebuah keyakinan ya, atau mitos. Sudah, kalau kita ini intinya kita berlindung kepada Allah, minta dijauhkan kepada Allah dari segala macam bala dan musibah yang turun pada hari atau malam ini. Niki, alhamdulillah sudah sampai setengah jam. Tapi kitabnya belum dibaca, nggak apa-apa. Ya, walau kalimat dibaca. Ya udah, bukan di mana. Ya udah, ini tabarukan saja ya. Tabaruk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji aja. Kelawannya pun asmaul Allah. Ar-Rahmani sifatnya Allah, kamurah dari dunia akhirat. Ar-Rahimi turkam bola sasin dalam akhirat. Belakang akhirat kok. Kemarin masih baru sampai mana? Wasyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Masih mukadimah. Wasyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Akramana bil Islam wa an'ama alaina bil iman wa hadana ila tamassuk bil urwatil wusqa wal hablil aqwa wa dzalika bi ittiba'il Qur'anil Karim wal ittiba'i bi sunnati Rasulil Azim sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu lan nyakseni sampai isu an eksa temane kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang berhak disembah aila ma'budu bihaqqin fil wujud illallah kecuali Gusti Allah wahdahu la syarikalah wahdahu halik dheweke Allah la syarika ora ana sekutu lahu kadue Allah akroma kang wis paring mulia akroma kang wis memuliakan nah ing kitu bil Islam akroma kang wis muliakan sinten Allah nah ing kitu bil Islami kelawan Islam wa amalan separing nikmat sinten Allah alaina ing ate segitu bil imani kelawan iman wa hada lan wis paring pitutuh sinten Allah nah ing kitu ilat tamasuk maring cecekelan kegondelan pegangan bil urwati kelawan tali al wusqa kang kuat wal hablan tegese tali al aqwa kang kuat wa zalika lan utawi mangkono at-tamassuk bil urwatil wusqa iku bittiba'il Qur'ani kelawan anut Al-Qur'an al-Karim kang mulya wal intida'i lan amrih pitutuh oleh pitutuh bisunnati Rasuli kelawan sunai Rasul al-Adimi kang agung sallallahu alaihi wasallam. Nggih niku malar khotimah. Nggih cekak nggih. Mudah-mudahan kajian kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hasanah keilmuan bagi kita semua dan menjadi amal-amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan
barokahnya kita hadir di majlis yang mulia ini, Allah selalu menurunkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah melakukan segala bentuk amal kegiatan, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dijauhkan dari segala bala yang turun pada malam ini, dan semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang istiqomah untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Cukup sekian dari saya, karena ini ada acara khusus as-sodaqah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.